Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, saya Vera Lastara Ibnu dengan NIM 121140207 dari Prodi Teknik Informatika. Izin mempresentasikan tugas akhir saya yaitu dengan tema Project Planner. Untuk proyek akhir ini, saya berkelompok dengan teman-teman saya dengan jumlah 5 orang, yaitu yang pertama Pandu Dipo Anderson, Ferry Lastara yaitu saya sendiri, Mukniansa Arifin, Muhammad Fauzan Permana, dan Zikri Febriansyah selaku project manager kami. Baik, untuk yang pertama saya izin bahas untuk background project planner. Jadi, proyek ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan serta penjadwalan proyek konstruksi melalui pengembangan aplikasi yang terintegrasi. Aplikasi ini bertujuan untuk fasilitasi perencanaan proyek yang lebih baik, pengelolaan sumber daya, dan pemantauan kemajuan proyek secara real time. Untuk yang berikutnya yaitu di mana dalam setiap aplikasi pasti dibutuhkan sebuah pengguna dan di mana pengguna di sini berfungsi untuk registrasi sebagai pengguna baru. Jadi registrasi itu adalah proses di mana seseorang membuat akun untuk pertama kalinya dalam suatu sistem. Dan berikutnya selain itu pengguna juga memiliki autentikasi dan otorisasi. Jadi autentikasi itu adalah proses untuk memastikan identitas pengguna yang mengakses sistem. Dalam autentikasi, pengguna harus membuktikan bahwa mereka adalah siapa yang mereka klaim. Otorisasi adalah proses untuk menentukan hak atau izin pengguna setelah identitasnya diverifikasi. Dalam otorisasi, sistem memutuskan apa saja yang boleh dilakukan atau diakses oleh pengguna. Baik, terdapat beberapa fitur dari perencanaan proyek kami, yaitu untuk yang pertama itu ada pembuatan dan pengeditan data proyek atau bisa disebut sebagai judul deskripsi, penetapan anggaran dan alokasi sumber daya, dan yang ketiga itu penyusunan rencana kerja dengan timeline. Yang pertama itu ada fitur penjadwalan, di mana fitur penjadwalan dapat pembuatan jadwal dengan diagram Gantt, penetapan deadline untuk setiap tugas, dan pembuatan diagram kurva S. Untuk yang ketiga terdapat fitur manajemen sumber daya, di mana kami menciptakan beberapa fungsi di sini. Untuk yang pertama itu pemantauan ketersediaan sumber daya, atau bisa disebut juga sebagai tenaga kerja dan material. Dan yang kedua itu alokasi sumber daya berdasarkan kebutuhan proyek. Dan yang ketiga, pelaporan penggunaan sumber daya secara berkala. Dan berikutnya terdapat fitur laporan. Untuk fitur laporan ini berperan sebagai pembuatan laporan berkala mengenai status proyek dan ekspor laporan dalam format PDF. Untuk yang berikutnya ada fitur pengaturan sistem. Jadi fitur pengaturan sistem ini berfungsi sebagai manajemen pengguna dan hak akses. Baik, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Untuk berikutnya bakal saya coba untuk menampilkan hasil akhir dari proyek planner kami. Baik, kita sudah berada di landing page dari aplikasi yang saya buat bersama teman-teman saya. Untuk yang pertama itu kita harus login terlebih dahulu sesuai dengan aplikasi pada umumnya. Dan berikutnya kita sampai di pada halaman dashboard yang dimana terdapat tiga modul. Untuk pertama itu modul user, proyek, dan sumber daya atau bisa kita sebut sebagai resource management. Baik, kita masuk ke dalam modul pengguna, di mana modul pengguna ini memiliki fungsi sebagai mengelola profil pengguna termasuk pendaftaran, login, dan pengaturan akun, seperti registrasi pengguna baru, autentikasi dan otoritas pengguna, serta pengaturan profil ataupun password. Untuk yang berikutnya terdapat modul perencanaan proyek, di mana modul perencanaan proyek ini berfungsi sebagai mengelola informasi dasar tentang proyek seperti tujuan, ruang lingkup, dan anggaran. Di sini juga kita sudah membuat proyek baru, cukup masukkan judul, deskripsi, tanggal mulai, tanggal berakhir, dan anggaran, dan serta manajer proyeknya. Dan berikutnya itu ada fitur sumber daya atau manajemen sumber daya bisa kita sebut. Untuk yang pertama itu terdapat dua jenis, bisa untuk mengatur tenaga kerja ataupun material. Di sini juga bisa menambahkan tambah sumber daya baru. Dan untuk berikutnya itu kami menciptakan halaman profil seperti aplikasi pada umumnya, di mana profil halaman ini mengandung informasi dari profil user. Untuk yang pertama itu kita bisa mengupload profile picture kita, mengganti nama, email, dan peran kita. Di sini juga ada opsi update password seperti pada umumnya. Dan yang terakhir itu ada opsi hapus akun. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait proyek akhir saya. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.